Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran fikih. Sekarang setelah melaksanakan penilaian tengah semester atau PTS, kita akan memasuki bab ketiga tentang peradilan. Pertemuan yang kemarin kalian telah membaca materi tentang fungsi, pengertian, serta tugas dari pengadilan. Sekarang kita akan membahas tentang salah satu unsur penting yang ada di peradilan, yaitu hakim. Pengertian hakim. Apa itu hakim? Apa sih yang disebut dengan hakim? Hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Jadi yang berhak untuk mengangkat seorang hakim adalah pemerintah. Tugasnya hakim apa? Menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara, tentu saja dengan adil. Lalu tidak sembarang orang bisa menjadi hakim, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi seorang hakim. Yang di sini kita bahas adalah peradilan Islam ya. Jadi peradilan yang ada pada sebuah negara yang secara penuh menggunakan hukum Islam, bukan di Indonesia. Karena peradilan di Indonesia kita menggunakan sistem yang ada di Indonesia, bukan full Islam. Syarat-syarat hakim dalam Islam yang pertama harus beragama Islam. Jadi kalau non-Islam otomatis tidak bisa menjadi hakim di sebuah negara yang full menggunakan peraturan Islam. Kalau di Indonesia banyak hakim yang beragama non-Islam karena memang yang diadili pun juga bukan orang Islam. Yang kedua, dia sudah akil balik, jadi anak kecil otomatis tidak bisa menjadi hakim. Karena dia belum mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta belum mampu menimbang suatu perkara dengan adil. Yang ketiga, dia harus berbadan sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Jadi jasmaninya sehat, rohaninya atau akalnya pun juga sehat. Yang keempat, orang merdeka, jadi bukan budak. Budak atau hamba sahaya tidak bisa menjadi hakim. Syarat yang kelima, dia harus bisa berlaku secara adil. Lalu syarat selanjutnya adalah laki-laki. Ada pertanyaan, apakah perempuan tidak boleh jadi hakim? Nanti kita bahas di belakang. Tapi secara umum, ulama sepakat bahwa dalam Islam, seorang hakim sebaiknya adalah laki-laki. Syarat selanjutnya, dia bisa memahami hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan juga Sunnah atau hadis. Mengapa kau harus bisa paham hukum Al-Quran dan hadis? Karena sumber dari peradilan dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana bisa dia memutuskan suatu perkara dengan adil sedangkan dia sendiri tidak paham Al-Quran serta hadis? Lalu syarat selanjutnya, dia memahami ijma ulama dan perbedaan tradisi. Jika perkara itu tidak terdapat dalam Al-Quran ataupun hadis, dia bisa mencari sumber putusannya dari ijma atau kesepakatan para ulama, ataupun juga tradisi-tradisi setempat, karena setiap daerah mempunyai tradisi yang sendiri-sendiri. Jadi hakim tersebut diharapkan bisa memahami perbedaan tradisi yang ada. Lalu selanjutnya, dia memahami bahasa Arab. Kenapa kok harus bahasa Arab? Karena sumber ini tadi, Al-Quran, Sunnah, dan Ijma, itu kebanyakan berbahasa Arab. Selanjutnya, dia menguasai metode ijtihad. Apa itu metode ijtihad? Jadi dia bisa mengambil suatu keputusan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Ijtihad ini ada syarat-syaratnya sendiri, nanti kalian bisa pelajari di jenjang kelas berikutnya. Selanjutnya, hakim tersebut mampu mendengar dengan baik. Kalau dia pendengarannya kurang, bisa jadi tidak bisa optimal dalam mendengarkan keterangan saksi maupun dari terdakwa maupun dari penuntutnya. Syarat selanjutnya, dia mampu melihat, karena kalau dia tidak bisa melihat, nanti bukti-bukti yang ada tidak bisa ditimbang atau dicermati dengan seksama. Selanjutnya, mengenal baca tulis otomatis, karena Al-Quran, Sunnah, Ijma
ya dan lain-lain, menuntut seseorang itu mampu membaca dan juga menulis. Syarat yang terakhir yaitu si hakim harus memiliki ingatan yang kuat dan mampu berbicara dengan baik. Jadi ingatannya harus kuat dan juga tidak gagap atau dia mampu berbicara secara lancar. Hakim adalah pekerjaan yang mulia, tapi juga memiliki konsekuensi yang berat. Rasul sendiri pernah mengatakan, al-qudatu salah satu. Hakim itu ada 3. Yang pertama, qadin fil jannah. Satu hakim ada di surga atau satu jenis hakim itu akan masuk surga. Wa qadiyani finnar. Sedangkan 2 yang lainnya akan masuk neraka. Jadi hakim itu golongannya ada 3. Yang bisa masuk surga hanya 1 golongan. Sedangkan 2 golongan yang lain dia akan berada di neraka. Selanjutnya, qadin arafal haq faqadha bihi. Hakim yang dia tahu kebenaran, al-haq kebenaran, faqadha bihi dan dia menetapkan dengan kebenarannya itu, fahuwa fil jannah, maka dia akan masuk surga. Jadi dia paham aturan hukumnya dan dia menetapkan dengan kebenaran itu, maka dia akan masuk surga. Sedangkan waqadin arafal haq, hakim itu tahu kebenarannya. Dia tahu mana yang benar, fahakama bi khilafihi, tapi dia menetapkan hukumnya bertentangan atau dia tidak menetapkan suatu perkara itu dengan adil. Fahuwa finnar, maka dia masuk neraka. Karena dia tahu mana yang benar tapi tidak menggunakan kebenaran itu untuk memutuskan perkara. Wa qadin qada ala jahlin. Yang ketiga, kriteria hakim yang ketiga, dia tidak tahu hukum, dia bodoh. Faqadha ala jahlin, dan dia juga memutuskan perkara dengan kebodohnya karena dia tidak tahu. Fahuwa finnar, maka golongan yang ketiga ini dia akan masuk neraka. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari tata cara menjatuhkan hukuman. Jadi bagaimana seorang hakim itu prosesnya dia bisa memutuskan suatu perkara di peradilan. Yang pertama, orang yang mendakwa atau kalau di Indonesia itu jaksa, penuntut, diberikan kesempatan untuk menyampaikan tuduhannya atau dakwaannya sampai selesai. Jadi si penuntut menguraikan tuduhannya, sedangkan terdakwa dan hakim mendengarkannya dengan seksama. Lalu yang kedua, sebelum dakwaan yang dibacakan tadi selesai, hakim tidak boleh menyelanya atau bertanya. Jadi semuanya harus mendengarkan apa yang dituduhkan oleh si jaksa. Lalu yang ketiga, setelah pendakwa itu menyampaikan tuduhannya, barulah hakim boleh mengecek dengan beberapa pertanyaan. Jadi boleh bertanya dan juga mengecek kelengkapan buktinya atau mengecek keabsahan buktinya. Ini buktinya benar atau tidak, buktinya asli atau dipalsukan. Lalu yang keempat, setelah hakim mengecek bukti-buktinya, terdakwa kalau dia memang tidak bersalah boleh menolak dakwaan, tapi harus mempunyai bukti yang benar atau bukti yang kuat. Jadi dia boleh menolak dakwaan yang diberikan oleh si jaksa jika mempunyai bukti yang benar. Lalu setelah terdakwa mungkin mengajukan keberatan atau jika terdakwa menerimanya, maka hakim barulah bisa memutuskan perkaranya secara adil dengan melihat bukti-bukti dan kenyataan yang ada. Lalu selanjutnya, hakim itu tidak boleh menjatuhkan hukuman atau vonis jika si hakim dalam keadaan yang pertama dalam keadaan marah. Karena kalau si hakim dalam keadaan marah, mungkin harusnya vonisnya 2 tahun. Karena dia emosi, dijadikan 3 tahun. Makanya kalau hakim dalam keadaan marah, sebaiknya mundur dulu, meredakan emosi, baru nanti memutuskan perkara. Yang kedua, tidak boleh dalam keadaan lapar, atau sedih, atau gembira yang sangat. Kalau gembira juga tidak boleh, nanti jangan-jangan hukumannya harusnya 10 tahun penjara karena sedang gembira, wah saya potong aja jadi 5 tahun. Itu nanti kan tidak lagi sesuai, tidak lagi adil.
Lalu juga tidak boleh jika hakim dalam keadaan sakit maupun mengantuk. Sidangnya panjang, hakimnya ngantuk, harusnya 2 tahun, biar cepat wes 3 tahun saja. Nah, itu nanti juga tidak adil. Makanya kalau hakim berada dalam 6 keadaan ini, dia tidak boleh memutuskan suatu perkara. Lalu tadi kita sudah membahas salah satu syarat menjadi hakim adalah dia harus laki-laki. Apakah wanita tidak boleh jadi hakim? Kita akan bahas lebih lanjut. Kedudukan hakim wanita. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali tidak memperbolehkan mengangkat hakim wanita dalam urusan apapun. Jadi 3 mazhab ini tidak memperbolehkan hakim wanita. Hakim harus laki-laki. Sedangkan Imam Hanafi boleh mengangkat hakim kecuali untuk had dan kisos. Had kemarin kita sudah pelajari ada cambuk, untuk bezina, untuk qazaf, untuk pencuri, potong tangan, dan lain-lain. Sedangkan kisos untuk pembunuhan berupa mata dibalas mata, telinga dibalas telinga, maupun nyawa dibayar nyawa. Untuk 2 urusan ini, had dan kisos, Imam Hanafi tidak memperbolehkan hakim wanita, sedangkan untuk urusan yang lain diperbolehkan. Sedangkan Ibnu Jarir Al-Tabari memperbolehkan mengangkat hakim wanita. Jadi hakim wanita boleh untuk semua urusan tanpa terkecuali. Jadi ini ada 3 pendapat, mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hakim wanita tidak boleh sama sekali, sedangkan Imam Hanafi boleh kecuali untuk urusan had dan kisos. Sedangkan Ibnu Jarir menyatakan hakim wanita boleh untuk semua urusan atau semua kasus. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.